Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Sulistia dari kelas 4B akan mempresentasikan materi tentang gerak pada tumbuhan. Sebagian besar tumbuhan itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan menetap di satu tempat saja. Mereka tertancap pada tempat tumbuh oleh akar-akarnya. Tumbuhan juga melakukan gerak, tetapi gerak yang dilakukan tumbuhan tidak seperti hewan dan manusia. Gerakan pada tumbuhan sangat terbatas. Biasanya gerakannya tidak berpindah kecuali yang bersel satu. Gerakan yang dilakukan hanya dilakukan oleh bagian tertentu, misalnya bagian ujung tunas, ujung akar, dan atau bagian lembar daun tertentu, kecuali tumbuhan bersel satu. Gerakan tumbuhan dapat diamati dengan adanya pertumbuhan tanaman yang mampu atau yang menuju Gerakan tumbuhan dapat diamati dengan adanya pertumbuhan tanaman yang menuju atau ke arah tertentu. Berdasarkan sumber rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada gerak endonom atau gerak autonom, terus yang kedua gerak hygroskopis, terus yang ketiga gerak esionom atau gerak etionom. Baik, yang pertama ada gerak endonom atau gerak autonom. Gerak endonom atau gerak autonom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Disebut juga gerak autonom karena tumbuhan bergerak sendiri tanpa adanya rangsangan dari luar. Terus yang kedua ada gerak hygroskopis. Gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kontak spora, sehingga kulit biji atau kontak spora pecah. Adapun contoh dari gerak hygroskopis, pecahan kulit buah polong-polongan, lamtoro, kembang merak atau kancang buncis, kacang kedelai. Hal ini disebabkan berkurangnya air pada kulit buah menjadi kering, retak, dan akhirnya pecah sehingga bijinya terpental keluar. Terus yang ketiga ada gerak esionom. Gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar disebut juga gerak etionom. Selanjutnya jenis-jenis gerak esionom. Adapun jenis-jenis gerak esionom, yang pertama gerak tropisme, yang kedua gerak taktis, yang ketiga gerak nasti. Yang pertama gerak tropisme. Gerak tropisme gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsang. Tropisme positif jika arah gerak mendekati rangsangan, dan tropisme negatif jika arah gerak menjauhi rangsang. Terus yang kedua gerak nasti. Gerak nasti yaitu gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang seperti bentuk tropisme. Yang kedua gerak taksis, yaitu gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang seperti bentuk tropisme. Terdapat taksis positif dan negatif. Terus yang ketiga gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah rangsang. Gerak ini disebabkan terjadinya perubahan tekanan turgor akibat pemberian rangsang. Adapun macam-macam gerak dari gerak tropisme, yang pertama fototropisme atau heliotropisme. Gerak fototropisme atau heliotropisme rangsang berupa cahaya. Contoh gerak ujung batang yang tumbuh mengarah ke sumber cahaya. Terus yang kedua gerak geotropisme. Geotropisme rangsang berupa
gravitasi bumi, misalnya gerak akar tumbuh ke dalam tanah, tropisme positif dan gerak batang tegak ke atas tropisme negatif. Terus yang selanjutnya tigamotropisme atau haptotropisme. Tigamotropisme atau haptotropisme rangsang berupa persinggungan atau sentuhan, misalnya salur tanaman sirih merah yang melilit pada batang. Terus yang terakhir ada hidrotropisme, rangsang berupa air, misalnya gerak akar membelok ke sumber air. Hidrotropisme rangsangan karena perbedaan kelembaban. Selanjutnya macam-macam gerak taksis. Yang pertama fototaksis, rangsang berupa cahaya, misalnya gerak kloroplas ke bagian sel yang terkena cahaya. Terus yang kedua kemotaksis, rangsang berupa bahan kimia, misalnya gerak sperma dari benang sari menuju ke ovum pada putik bunga. Terus yang ketiga niktinasti, rangsang berupa gelap, misalnya gerak mengatupnya daun turi, daun asam, daun putri malu pada malam hari. Terus yang kedua seismonasti, rangsang berupa sentuhan mekanik, misalnya gerak daun putri malu mengatup saat disentuh. Terus selanjutnya, yang di sini ada epinasti pada tumbuhan polong yang lain, daunnya mengatup ke bawah. Kejadiannya adalah kebalikan dari hiponasti. Terus yang di sini ada hiponasti. Hiponasti pada tumbuhan polong-polongan tertentu, daunnya mengatup ke atas. Dikatakan hiponasti karena sel-sel persendian bagian bawah yang mendorong daun mengatup ke atas. Hal itu terjadi karena air dari sel-sel persendian bagian atas dialirkan ke sel-sel bagian bawah. Akibatnya sel-sel persendian bawah mengembang dan bagian atas menyusut. Terus yang ke G, termonasti, rangsang berupa perubahan suhu, misalnya gerak mekarnya bunga tulip. Adapun yang selanjutnya fotonasti. Fotonasti rangsang berupa perubahan cahaya, misalnya gerak mekarnya bunga pukul 4. Terus yang terakhir ada nasti kompleks. Nasti kompleks penyebab rangsang lebih dari satu, misalnya gerak membuka dan menutupnya sel-sel penutup stomata, rangsang berupa cahaya, suhu, air, dan zat kimia. Terus yang terakhir di sini ada gerak nasti. Gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya stimulus atau rangsangan. Yang pertama ada fotonasti, respon terhadap cahaya. Terus yang kedua ada termonasti, respon terhadap temperatur. Terus yang terakhir ada tigmonasti, atau ada yang sering menyebutnya sebagai gerak seismonasti. Sekian video presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila banyak kekurangan atau kesalahan mohon dipermaklumkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.